Oke, lanjut ke sesi pembicara kedua, yaitu dengan Bapak Irfan Afiat STJSCA. Beliau dari PT Sementonasa dengan materi Optimization Overhaul Cement Plan through Supply Chain Implementation. Kepada Bapak Irfan Afiat, saya persilakan untuk presentasinya, Pak. Baik, terima kasih moderator Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Izin share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Foto saya terpampang kurang ganteng ya. Ini foto yang saya sebenarnya jarang selfie sih. Ini baru pertama selfie jadi. Karena untuk ikut SCS Supply Chain Investment Summit ini jadi saya selfie bawa semuanya. Oke, selamat siang. Selamat datang di presentase saya. Judulnya bahasa Inggris tapi presentase yang kami bawakan bahasa Indonesia. Optimization Overhaul Cement Plan for Supply Chain Implementation. Tentang optimasi overhaul pabrik semen melalui implementasi supply chain, di mana di sini saya akan membahas bagaimana implementasi atau penerapan strategi supply chain itu dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pabrik semen terutama dalam melakukan proses yang namanya overhaul. Baik, senang sekali berjumpa dengan para inovator supply chain SCIS dan senang berjumpa. Saya mulai bekerja di PT Sementonasa di tahun 2010 sebagai Design and Engineering, bekerja aktif di proyek pembangunan pabrik unit baru, yaitu pabrik unit Tonasa 5 dari tahun 2010 sampai 2012, kemudian berlanjut masuk ke bagian salah satu kehidupan terkeras di pabrik, yaitu di maintenance selama hampir 10 tahun. Kemudian saat ini saya berkecimpung di bagian overhaul management. Baik, teman-teman semuanya, ada 4 bagian yang akan coba saya ulas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah introduction. Sementonasa sebenarnya memiliki 4 unit pabrik dengan total kapasitas 7,4 juta ton per tahun, di mana ada 4 unit yang mulai beroperasi dari tahun 1980, Tonasa unit 2 dengan kapasitas 510.000 ton per tahun. Kemudian dengan adanya permintaan semen yang semakin meningkat, tahun 1985 mulai dibangun pabrik Tonasa unit 3 dengan kapasitas 675.000 ton semen per tahun. Kemudian di tahun 1996 pabrik Tonasa 4 beroperasi dengan kapasitas 2,7 juta ton per tahun, dan yang termudah di tahun 2014 pabrik unit 5 atau Tonasa 5 itu mulai beroperasi dengan kapasitas 3,8 juta ton per tahun, sehingga totali kapasitas dari PT Semen Tonasa itu per tahunnya di kisaran 7,4 juta ton per tahun. PT Semen Tonasa juga, teman-teman semua, memiliki fasilitas pendukung yang ada 3 fasilitas pendukung dari PT Semen Tonasa, yaitu pelabuhan khusus Bringkasi. Kemudian kita juga punya call on landing system dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per jam. Kemudian kami juga punya pembangkit listrik power plant dengan total kapasitas 70 megawatt. Teman-teman mungkin baru mengenal tentang semen, sekilas alur proses produksi semen yang bisa kami present ke teman-teman semuanya, di mana yang pertama adalah
proses penambangan batu kapur sebagai bahan baku utama yang digunakan untuk proses produksi ini. Terdiri dari batu kapur dan tanah liat, kemudian dari batu kapur dan tanah liat tersebut kita lakukan proses penggilingan yang pertama yang dinamakan crusher, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah kita melakukan mix pile yang bernama romil yang merupakan campuran antara tanah liat dan batu kapur. Kemudian ada beberapa campuran bahan-bahan lainnya seperti silika, kemudian pasir besi dan copper slag. Masing-masing pile tersebut memiliki output tersendiri. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan penggilingan tahap kedua, kita lakukan pemanasan awal di preheater. Kemudian setelah itu pada temperatur tertentu di kisaran 1000 sampai 1200 derajat Celcius kita lakukan pemanasan lanjut di rotary kiln dengan maksimum temperatur sekitar 1400 derajat Celcius, di mana output dari pembakaran ini kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya yang dinamakan pendinginan. Dilakukan pendinginan di clinker cooler yang menjadi clinker yang merupakan bahan utama untuk melakukan produksi semen yang kita selanjutnya digiling. Clinker tersebut digiling dan dicampur dengan bahan koreksi di finish mill sehingga menjadi sebuah produk semen. Oke, ini tipe produk dan kemasan dari PT Semen Tonasa. Ada tiga produk teman-teman semua, ada PCC, kemudian ada OPC dan PPC. PPC biasanya kita gunakan untuk konstruksi beton umum, terutama untuk bangunan di daerah pantai dan di tanah berair atau rawa. Ini daerah pemasaran dan fasilitas distribusi kami. Terdapat sekitar 11 packing plant yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang akan membantu kami untuk semakin mendekatkan Semen Tonasa di customer yang ada di seluruh PT Semen Tonasa. Kemudian sistem pendistribusian dari Semen Tonasa 69%-nya menggunakan fasilitas laut, kemudian darat itu sekitar 31%. Ada dua tipe pengiriman. Yang pertama menggunakan bag atau kantong, kemudian menggunakan semen curah sebanyak 18,5%, kemudian semen kantong sebanyak 81,5%. Nah, untuk mengelola kesemuanya itu dengan 4 unit pabrik semen, teman-teman semuanya, kita tentunya membutuhkan manajemen overhaul atau biasa kami sebut dengan major shutdown, di mana siklus manajemen overhaul itu seperti yang teman-teman lihat di presentasi kami, ada siklus yang biasa kami lakukan. Pertama yang adalah melakukan pendefinisian atau identifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kita lakukan. Kemudian setelah itu kita lakukan perencanaan, planning. Di dalam planning tersebut kita sudah mendefinisikan permintaan atau part-part apa saja yang akan kita butuhkan. Kemudian kita sudah memplanningkan budget-budget apa saja yang kita ingin keluarkan. Kemudian kita sudah mendefinisikan berbagai aktivitas-aktivitas yang kompleks di dalam overall tersebut. Kemudian selanjutnya kita melakukan scheduling. Scheduling ini kita sudah kita sudah melakukan determinasi pekerjaan kritikal, kemudian kita sudah menetapkan standar-standar pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan pada overhaul pada periode tertentu. Setelah scheduling, kita melakukan preparation, persiapan seperti sumber-sumber daya sudah kita schedulekan dan kita sudah siapkan berdasarkan critical path yang kita sudah sepakati bersama. Kemudian spare part apa saja yang kita butuhkan, yang akan kita beli dan akan kita siapkan pada saat overhaul.
Dan tak lupa adalah preparation ini tentunya kita melakukan safety training performance karena overhaul tidak akan berguna ketika safety atau terjadi kecelakaan pada saat overhaul. Kemudian kita melakukan tentunya execution, pekerjaan overhaul itu sendiri, dan kita melakukan commissioning, kemudian kita melakukan testing, dan setelah operasional berjalan dengan baik, kita melakukan yang namanya after action review, di mana kita melakukan evaluasi berdasarkan overhaul yang kita lakukan pada periode berjalan. Nah, apa sih isu sebenarnya di pabrik semen, teman-teman semua? Dari tahun 2021 sampai 2025, pabrik semen memiliki tantangan tersendiri, terutama di prospek di tahun 2022, berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, penjualan semen hanya bertumbuh 1%, sedangkan pabrik semen yang ada khususnya di Indonesia itu semakin banyak. Di grafik yang teman-teman lihat ini, berdasarkan kapasitas yang terpasang di Indonesia di tahun 2021 hingga 2023 itu di kisaran 115 juta ton per tahun. Sedangkan daya serap atau daya beli di Indonesia hanya sekitar 67,1 juta ton per tahun, sehingga mau tidak mau utilisasi pabrik di seluruh Indonesia itu rata-ratanya adalah 67,1% per tahun. Ini apa? Sehingga pabrik semen sehingga pabrik semen mengalami stressing, mengalami challenge atau tantangan itu sendiri, sehingga mau tidak mau pabrik semen harus melakukan cost reduction dan efisiensi. Nah, salah satu strategi dari pabrik semen yang bisa kita lakukan adalah dengan optimalisasi overhaul itu sendiri. Nah, salah satu optimalisasi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan autobus overhaul, teman-teman semuanya. On time, on budget, dan on scope overhaul. Ini salah satu langkah strategis yang pabrik semen bisa lakukan. Kenapa? Karena 50% biaya operasional expenditure yang dikeluarkan oleh setiap pabrik semen berdasarkan literasi nasional itu bermain di sekitar 45-50%. Artinya apa? 50% biaya di pabrik semen itu dimakan oleh aktivitas yang bernama overhaul. Sehingga optimalisasi proses produksi untuk pelaksanaan overhaul ini begitu penting. Di samping itu juga sebenarnya kita lakukan optimalisasi supply chain di bidang shipment management. Kita melakukan manajemen pengaturan distribusi semen di berbagai pelosok-pelosok negeri. Kemudian yang ketiga tentunya karena kita harus agile dan kita harus melek teknologi, maka kita harus melakukan inovasi produk dan teknologi digital, dan PT Sementonasa sudah menerapkan teknologi 4.0 untuk industri di pabrik semen itu sendiri. Nah, apa sih yang kami lakukan di sesi overhaul atau di aktivitas overhaul? Yang pertama adalah mencoba untuk melakukan efisiensi di persediaan spare part. Salah satunya adalah kita melakukan kontrak jangka menengah 2-3 tahun untuk persediaan spare part, sehingga order of scale-nya, kemudian economic of quantity-nya itu bisa kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kontrak jangka maksimal 2 tahun untuk pekerjaan jasa, dengan harapan sebenarnya pekerjaan jasa ini kita bisa melakukan cost reduction, kita bisa menahan dan bisa menurunkan biaya pekerjaan jasa dengan melakukan volume pooling bagi teman-teman kontraktor atau pihak ketiga yang melakukan pekerjaan di overhaul. Di samping itu juga teman-teman, yang kita lakukan adalah mencoba untuk mencari
bidang-bidang yang bisa kita lakukan improvisasi atau inovasi di dalam overhaul. Salah satunya adalah melakukan inovasi pada pekerjaan spesifik, khususnya pekerjaan-pekerjaan di bidang overhaul yang masih manual. Kita mencoba untuk memanfaatkan atau internalisasi kemampuan kami sendiri dengan kompetensi yang ada. Kita melakukan inovasi pada pekerjaan manual, contohnya pada gambar di samping itu. Di samping ini teman-teman semuanya, kita melakukan pembersihan di silo, masih melibatkan manusia, tapi kita redesign kembali, kita coba melihat, dan kita sudah melakukan inovasi menggantikan manpower atau pekerjaan manual dengan mesin. Kemudian kita juga melakukan internalisasi pekerjaan yang sifatnya rutin. Kita memanfaatkan sumber daya manusia internal kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri itu bisa kita maksimalkan. Baik, Mas Moderator, itu mungkin yang bisa kami aturkan dan kami bisa present untuk presentasi kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan.